Halo Civitas Akademika, selamat datang di Vokes, Vokasi Podcast Universitas Warmadewa. Bersama dengan saya, Aldi Purnama. Hari ini kita kedatangan salah satu narasumber yang sangat istimewa, yaitu salah satu dosen di Fakultas Vokasi Universitas Warmadewa, Ibu Desaruri Pratnya Paramitanida SEMSI. Halo Ibu Ruri, selamat siang. Selamat siang. Oke, apa kabar Ibu? Istimewa. Istimewa. Baik. Kali ini Bu, kita dari tim Vokes ingin membahas sedikit terkait dengan vokasi. Mungkin orang-orang yang di luaran sana berbicara dengan vokasi, apaan sih itu vokasi? Terus apa sih bedanya vokasi dengan akademik? Bakal kayak gimana gitu lulusannya? Kalau boleh tahu sih Bu, apa sih vokasi itu Bu? Oke, satu-satu dulu ya Aldi ya. Tentang vokasi, mungkin masih banyak yang belum tahu apa sih itu vokasi karena masih belum terbiasa. Kita biasanya itu taunya adalah program akademik. Jadi, di sini saya mengutip dari materi yang disampaikan oleh Diksi, Dirjen Vokasi, itu bentuknya segitiga, seperti nanti yang bisa dilihat sama teman-teman ya di layar ya. Jadi, ada yang namanya pendidikan akademik, kemudian pendidikan vokasi, dan ada yang namanya pendidikan profesi. Mungkin untuk pendidikan profesi juga masih belum lumrah untuk dibicarakan. Kita bicarakan tentang pendidikan akademik dan pendidikan vokasi. Bedanya apa sih? Kalau pendidikan akademik itu adalah seperti yang biasa kita kenal. Kalau misalkan untuk akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ada sarjana akuntansi. Kemudian kalau akademik itu menurut pasal 15 ayat 1, jadi saya baca ya, pendidikan tinggi program sarjana dan atau pasca sarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi, di pendidikan akademik itu mahasiswa akan diberikan muatan untuk penguasaan dan pengembangan keilmuan. Sedangkan bedanya kalau di pendidikan vokasi, mengutip dari pasal 16 ayat 1, itu adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai dengan sarjana terapan. Jadi bahasa yang sering kita dengar itu adalah diploma. Kalau diploma pernah dengar tidak? Pernah. Pernah, diploma. Jadi kalau diploma kan ada diploma 3, ada diploma 4. Diploma 4 itu namanya sarjana terapan atau setara dengan sarjana. Kenapa setara? Ya karena sama saja. Jadi pendidikan akademik dan vokasi yang sarjana dan sarjana terapan itu adalah setara. Bedanya adalah kalau yang akademik lebih ke penguasaan keilmuan, sedangkan kalau yang pendidikan vokasi itu lebih ke keahlian terapan tertentu. Jadi diharapkan lulusan vokasi tidak hanya terdidik, namun juga memiliki kemampuan praktik secara langsung gitu. Jadi praktiknya langsung nih. Proses pembelajarannya lebih banyak praktikum daripada belajar teori. Jadi sarjana terapan sama sarjana itu sama ya Bu ya? Ya, sama. Bedanya hanya di fokus bidang ilmunya yang berbeda. Ya. Itu karena yang saya tahu kemarin teman-teman nanya, ngapain sih ngambil diploma? Mending ngambil aja sarjana. Yang tadi Ibu sudah jelaskan bahwa sarjana dan sarjana terapan itu sama gitu ya Bu ya? Tapi ya, untuk program diploma yang diploma 4. Tapi diploma atau sarjana vokasi itu juga ada diploma 3-nya. Jadi menurut KKNI itu kan ada level-levelnya gitu. Jadi apa perbedaannya nanti akan lebih dijelaskan lebih mendetail dari level KKNI. Sekarang saya akan bahas tentang apa sih bedanya sekolah vokasi dan sarjana akademik. Oke, itu tadi sudah dijelaskan tuh teman-teman terkait perbedaan dari sarjana akademik dengan sarjana terapan. Di Universitas Warmadewa sendiri Bu juga kita punya vokasi, Fakultas Vokasi Universitas Warmadewa. Kalau boleh tahu Bu, jurusan apa aja sih yang ada di Fakultas Vokasi Universitas Warmadewa? Oke, jadi untuk Fakultas Vokasi di Universitas Warmadewa itu ada 3 prodi hingga saat ini di tahun 2023. Yang pertama ada Sarjana Terapan atau Diploma 4 Akuntansi Perpajakan. Kemudian yang kedua ada Diploma 3 Sistem Informasi Akuntansi.
Dan yang paling baru itu adalah Diploma 3 Teknologi Telekomunikasi. Jadi kita di Universitas Warmadewa punya 3 prodi unggulan. Banyak sekali ya Bu ya. Kedepannya akan diperbanyak lagi. Akan perbanyak lagi tuh teman-teman, bahwasanya kita di Fakultas Vokasi Warmadewa banyak sekali membuka program studi happening saat ini. Selanjutnya Bu, di Sekolah Vokasi Universitas Warmadewa tersedia beasiswa atau keringanan nggak sih Bu bagi mahasiswa yang kurang mampu? Ada. Jadi tidak perlu khawatir bagi para sivitas akademika, adik-adik yang memiliki semangat belajar yang tinggi namun terhalang dari segi pendanaan, itu Universitas Warmadewa bekerja sama dengan pemerintah ya, yaitu program KIP. Kemudian untuk Fakultas Vokasi ada beasiswa khusus dari Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali. Jadi bagi adik-adik yang memiliki semangat belajar yang tinggi tidak perlu khawatir. Kalau sudah semangat, Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali itu juga memiliki kuota khusus untuk beasiswanya. Jadi untuk anak vokasi dispesialkan. Gitu teman-teman, banyak sekali beasiswa yang kami tawarkan dari Fakultas Vokasi Universitas Warmadewa. Nah selanjutnya Bu, bagaimana dengan kemungkinan penempatan kerja lulusan atau kemungkinan lanjut ke jenjang yang lebih tinggi, D4, S1 atau S2? Oke. Nah, saya izin mengutip lagi ya materi dari Diksi. Nah, di sini ada gambaran skema, mungkin bisa ditampilkan. Sebenarnya kalau digambarkan, bedanya antara vokasi dan akademik tadi apa ya? Tadi kan saya sebutkan bahwa kalau akademik lebih ke penguasaan ilmu, kalau vokasi keahlian khusus. Jadi di sini ada segitiga terbalik dan ini ya, yang normal. Yang warna biru ini adalah akademik, sedangkan yang warna hijau itu adalah vokasi. Nah, vokasi memiliki keahlian ilmu khusus terapan. Jadi diharapkan nantinya lulusan itu memiliki keahlian khusus. Contohnya kalau misalkan di akuntansi perpajakan, sudah pasti harus paham akuntansi dan pajak. Itu dulu detail di awal diketahui, kemudian nantinya kalau ingin maju ke jenjang ilmu selanjutnya baru ke makronya. Jadi mikro dulu lalu ke makro. Nah, hal ini menyebabkan lulusan vokasi itu akan lebih mudah mencari pekerjaan. Tapi dengan catatan ya, selama perkuliahan diikuti dengan benar. Karena nantinya apa yang bisa kalian capai, kalian raih itu tidak terlepas dari bagaimana usaha diri sendiri. Nah, di Fakultas Vokasi itu lebih banyak praktik. Jadi kalian tidak hanya mengetahui apa sih itu akuntansi, apa sih itu pajak, tapi langsung dikasih kertas kerja, langsung dikasih SPT, benar? Betul. Jadi langsung mengisi neraca lajur, langsung diisi. Jadi sudah tahu, sudah mendapatkan gambaran kalau misalkan saya di perusahaan, apa sih yang saya kerjakan. Jadi untuk peluang mendapatkan pekerjaan juga lebih besar. Kemudian vokasi juga ada kerjasama dengan industri. Jadi kalau di akuntansi perpajakan khususnya itu ada kantor konsultan pajak, kemudian ada dari KJA, kantor jasa akuntan, dan kantor akuntan publik. Jadi nanti di semester akhir mahasiswa akan magang selama 6 bulan di mitra. Nah setelah 6 bulan itu akan dapat ilmu tentunya. Setelah itu pasti langsung bekerja. Bahkan dari lulusan awal kita ya, yang pertama ya, kebanyakan dari senior-senior lulusan awal itu pada saat magang langsung diambil sama tempat magang. Keren sekali ya Ibu ya. Jadi harusnya kalau misalkan belajar mengikuti prosesnya dengan baik, belum lulus pun sudah mendapatkan pekerjaan. Begitu. Nah, tadi Bu ada yang menjelaskan terkait dengan kalau di vokasi kita kan lebih ke praktikum. Jadi ini cocok nih buat teman-teman di rumah yang lagi nonton hari ini. Kalau kalian lebih kayak, aku kayaknya lebih ke praktikum nih. Nah, cocok masuk ke Fakultas Vokasi Universitas Warmadewa. Betul sekali Bu? Betul, karena dalam proses pembelajarannya pun dosen yang mengajar itu adalah dosen akademisi, juga dosen praktisi. Jadi yang memang sudah menjadi konsultan, sudah punya kantor lah di luar, itu dia mengajar
di kampus. Jadi memang benar-benar ilmu di luar tuh seperti apa sih? Kalian tidak hanya mendapatkan gambaran di buku, tapi praktiknya secara langsung seperti apa, itu diajarkan dari praktisinya langsung. Kapan lagi diajar sama praktisi konsultan pajak kan, Bu? Betul. Kalau kita kan biasa kalau harus ke konsultan pajak harus bayar dulu gitu kan. Tapi kalau di Fakultas Vokasi Warma Dewa nih, teman-teman langsung diajari oleh praktisi yang sudah expert di bidang, yaitu di bidang konsultan pajak, akuntansi perpajakan. Ya, jadi tidak perlu diragukan ya Aldia, untuk update informasi keilmuan itu pasti sangat baik. Apalagi kalau pajak itu kan sangat dinamis. Jadi seperti misalkan mahasiswa baru belajar PMK 1 sudah muncul lagi yang lainnya. Nah, kalau misalkan bukan praktisi biasanya agak terlambat untuk mengupdate ilmu. Kalau praktisi kan sudah tahu lebih langsung gitu. Tapi juga ada dosen akademisi yang mengajar. Jadi ada teori-teori dasar yang diajarkan oleh dosen dari akademisi juga praktisi. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita ke fasilitas nih, Bu. Ya kan? Fasilitas apa aja sih yang didapatkan oleh mahasiswa atau calon mahasiswa yang nanti bergabung di Fakultas Vokasi Universitas Warma Dewa? Oke, untuk fasilitas tentunya siapa sih yang tidak tahu Universitas Warma Dewa? Universitas Warma Dewa merupakan universitas swasta terkemuka yang sudah terkenal di Bali Nusra. Untuk fasilitas pembelajaran seperti kelas yang nyaman, itu sudah pasti. Kemudian sarana pendukung perpustakaan, itu juga ada. Dan untuk di vokasi ada lab dan laboratorium. Jadi untuk lab komputer, lab perpajakan, dan satu lagi. Jadi untuk akuntansi perpajakan, itu ada yang namanya produk unggulan. Produk unggulan akuntansi perpajakan adalah jasa akuntansi dan pajak. Nah, untuk mencapai itu, jadi vokasi atas arahan dari Diksi, kita punya yang namanya teaching industry. Nah, teaching industry di akuntansi perpajakan sekolah vokasi itu berupa kantor konsultan internal di dalam kampus. Sementara di dalam kampus, nantinya akan berkembang melayani eksternal dan meluas, nasional bahkan internasional mungkin ya. Jadi kita punya mini kantor konsultan yang akan melayani jasa akuntansi dan pajak. Itu jadi produk unggulannya adalah jasa akuntansi dan pajak. Bagaimana cara mencapainya? Salah satunya adalah dengan memiliki kantor konsultan sendiri. Ya, jadi mahasiswa bisa melaksanakan praktik di dalam kampus tentunya didampingi oleh praktisi yang sudah memiliki izin. Karena seperti yang kita tahu kalau misalkan jadi konsultan ya, itu kan nggak boleh semena-mena. Oh, saya mau jadi konsultan, saya ngasih arahan tanpa saya punya izin, itu kan tidak boleh. Mahasiswa tidak dilepas begitu saja, namun ada dosen yang memang sudah memiliki izin untuk membuka kantor. Jadi di bawah dari supervisi dari beliau-beliaulah mahasiswa akan memiliki pengalaman untuk berpraktik. Keren banget ya, Bu. Sebelum kita memiliki kantor konsultan sendiri gitu kan, kita punya kantor dulu nih Dalam kampus. di dalam kampus. Sangat-sangat luar biasa. Nah, ini mungkin kebetulan teman-teman di rumah setelah mendengarkan banyak terkait dengan vokasi, fakultas vokasi, mungkin teman-teman kayak tertarik, waduh, kayaknya aku mau daftar nih di Fakultas Vokasi Universitas Warma Dewa. Apakah ada jadwal, Bu, atau gelombang-gelombang pendaftaran dimulai di Fakultas Universitas Warma Dewa? Oke, kalau untuk gelombang ya, untuk pendaftaran itu untuk gelombang pertama antara bulan April hingga bulan Juni. Dicatat tanggalnya teman-teman. Ya, April dan Juni. Kemudian kalau misalkan terlewat, oh saya terlewat nih, kepengen masuk gelombang selanjutnya, itu ada di bulan Juli hingga Agustus. Nah, jadi ada 2 gelombang, tapi nantinya untuk gelombang ketiga itu belum bisa ditentukan apakah akan dibuka atau tidak. Jadi, untuk yang ingin bergabung di Fakultas Vokasi Universitas Warma Dewa bisa langsung mengakses di web Warma Dewa. Sangat mudah sekali ya tuh teman-teman. Untuk webnya www.warmadewa.ac.id. Nah, di situ teman-teman bisa mengakses pendaftaran di Fakultas Vokasi Universitas Warma Dewa. Tunggu apa lagi? Yuk bergabung bersama kami di Fakultas Vokasi Universitas Warma Dewa.
Kan kita tadi sudah membahas apa itu vokasi, setelah itu fasilitas dan biaya yang diperlukan untuk masuk di fakultas vokasi. Sekarang saya ingin tanya Bu, bagaimana sih Bu sistem perkuliahan di fakultas vokasi ini? Oke, sedikit ini ya, untuk biaya sepertinya saya tadi belum menjawab. Ya, jadi kalau untuk biaya, Universitas Warmadewa itu visi awalnya adalah menghadirkan pendidikan tinggi yang marketable. Marketable artinya bisa dicakup lah untuk masyarakat umum. Jadi tidak perlu ragu lagi untuk biayanya itu, meskipun universitas swasta tidak terlalu tinggi. Kemudian juga ada beasiswa. Lalu untuk proses perkuliahan di vokasi itu ada kelas pagi dan kelas sore, kelas malam. Namun untuk di akuntansi perpajakan itu lebih banyak kelasnya kelas sore. Kenapa? Karena seperti yang tadi saya bilang ya, banyak mahasiswa vokasi yang bahkan belum lulus pun sudah mendapatkan pekerjaan. Jadi ada kesempatan paginya ngantor dulu, sorenya baru kuliah. Jadi balance ya Bu ya. Ya, tapi untuk 2 prodi lagi, yaitu Diploma Sistem Informasi Akuntansi dan Diploma 3 Teknologi Telekomunikasi itu ada kelas pagi. Namun jika ada keinginan dari mahasiswa untuk berkuliah sore, itu bisa dikondisikan. Memudahkan mahasiswa sekali sangat ya. fleksibel Sangat sekali. fleksibel sekali. Selanjutnya, apakah masing-masing prodi di fakultas vokasi itu sudah terakreditasi Bu? Apa hubungannya akreditasi dengan karir mahasiswa yang nanti sudah lulus? Sudah. Jadi untuk 3 prodi yang dimiliki oleh sekolah vokasi, ketiganya sudah terakreditasi baik. Tentunya itu akan menjadi daya tambah. Jadi lulusannya sudah lulus di kampus yang terakreditasi. Kemudian untuk di fakultas vokasi, ketika mahasiswa lulus tidak hanya mendapatkan ijazah saja, tapi juga mendapatkan sertifikat kompetensi pendamping ijazah SKPI. Sangat cocok ya Bu, nanti ketika masuk dunia kerja, setidaknya dari lulusan vokasi ini sudah memiliki senjata untuk kayak kita punya sertifikat ini loh gitu loh, sehingga ketika nanti mau apply kerja itu jauh lebih mudah. Betul nggak sih Bu? Ya, jadi latar belakang dari munculnya sekolah vokasi itu adalah di negara berkembang sekolah vokasinya lebih banyak. Kemudian adanya krisis tenaga kerja yang memiliki keahlian praktik. Nah, di Indonesia itu masih sangat kurang sekali. Makanya kenapa lulusan vokasi itu saat ini ya, peluang kerjanya masih banyak. Nah, tadi kita sudah membahas Bu terkait dengan vokasi. Nah, lalu apa sih Bu yang melatar belakangi vokasi itu harus ada di Indonesia? Setelah Ibu yang tadi jelasin bahwasanya Indonesia itu memerlukan tenaga yang siap untuk bekerja. Gitu. Oke, jadi dari survei yang dilakukan oleh Dirjen Pendidikan Tinggi Vokasi, di sini surveinya mengisi perspektif dunia kerja dalam rekrutmen, jadi dalam mencari SDM yang bergabung di usahanya, itu apa sih yang dibutuhkan? Ini ya, jadi yang paling utama itu adalah skill. Kemudian dalam proses pembelajaran di vokasi, apa sih yang paling ditekankan? Itu juga kesiapkerjaan dan skill. Jadi keduanya match. Jadi vokasi ini ada untuk menjawab permintaan dari dunia kerja. Gitu. Jadi peluang untuk mendapatkan pekerjaannya sangat besar. Yang dimana nanti lulusan vokasi ini kan nanti siap kerja dan memiliki skill yang berkompeten sehingga nanti dia siap untuk bekerja, seperti itu kan Ibu ya. Jadi output luaran dari lulusan vokasi itu adalah mahasiswa yang terdidik juga terampil memiliki bidang keahlian khusus. Begitu. Tadi kita sudah membahas terkait dengan vokasi, sehingga latar belakangnya vokasi ini kenapa harus ada vokasi. Betul kan Bu, harus ada vokasi ya itu tadi karena mahasiswa disiapkan untuk siap kerja dan memiliki skill. Jadi kalau mau yang lebih detail lagi, bisa langsung buka webnya Vokasi, vokasiwarmadewa.ac.id. Oke, baik teman-teman. Bagi teman-teman siswa SMA atau SMK yang bingung mau kuliah di mana, nanti mau ngambil prodi apa nih, datang ke kami di Fakultas Vokasi Universitas Warmadewa karena kami mencetak insan yang unggul, yang siap kerja dan memiliki skill yang berkompeten di bidangnya. Betul sekali. Demikianlah bincang-bincang vokasi podcast hari ini.
Terima kasih Bu Ruri sudah hadir di Fakultas Vokasi. Oke, mari kita majukan Indonesia melalui pendidikan. Tagline vokasi, vokasi Menguatkan.